Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, ya Allah, cute-cute-nya, Masya Allah. Saya macet lebih 1 jam. Jadi kayaknya mau usah duduk ya, Lia. Pengen berdiri aja, biar muka-muka cute-cute-nya kelihatan. Kenapa harus ditutup? Nggak apa-apa, kita di sini warrior semua, ya. Saya mau lihat muka cantiknya. Nah, kelihatan. Aja, nggak apa-apa. Soalnya hitam-hitam kita juga hitam-hitam panas ya. Baik, Mbak Anjani. Mbak Anjani ada di mana ini? Jauh sekali sepertinya. Baik, saya dikasih tema. Temanya apa? Temanya apa? Pernikahan. Aduh, kok jadi lupa. Nah, saya lihat contekannya dulu. Nah, ini remaja istimewa siap menjadi ibu. Siap jadi ibu. Hah? Saya tanya kamu, siap jadi ibu? Enggak. Enggak kok, dia nggak jawab. Siap jadi ibu. Umurnya berapa belas? 13. Siap jadi ibu? Ragu-ragu ibu. Besok nikah ini. Siap jadi ibu? Masya Allah, berapa umurnya? 11. Siap jadi ibu? Sebentar, saya umur 29 tahun pun juga belum siap jadi ibu. Saya menikah umur 30 setengah tahun. Saya merasa masih muda. Sekarang umur saya 50 tahun lebih. Biasanya orang Juli nggak mungkin lahir Desember kan. Yang namanya Juli biasanya lahir bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli umur saya 51 tahun. Wah banget katanya. Dia cuma padahal bikin muka gini ekspresinya. Tapi saya tahu anak muda sekarang maksud, iya tua banget. Gitu ya. Tapi saya masih muda. Buktinya saya sampai sini ya kan penuh perjuangan. Semangatmu muda. Tapi memang dulu saya nggak kepikiran untuk jadi ibu. Karena kenapa? Saya merasa saya masih muda, masih banyak yang harus dikontribusikan. Bukan berarti menjadi ibu akan menjadi penghalang dakwah, bukan menjadi penghalang kerja. Tapi saya merasa ketika saya jadi ibu, saya harus di rumah, lebih banyak di rumah, lebih banyak memperhatikan anak, ya apalagi anaknya masih kecil-kecil, misalnya seperti itu. Tapi walaupun saya menikahnya umur 30 setengah tahun, alhamdulillah Allah titipkan 3 anak. Ya, satu lagi semester 2 kuliah, satu insya Allah tahun ini kuliah, satu sebenarnya kelas 11. Tapi dia mau ini dulu, mau stay di rumah aktif dulu, jadi sekarang kelas 10. Sebenarnya jaraknya dekat-dekat. Hampir setiap 2 tahun Allah titipkan anak kepada saya. Ya, jadi namanya Hania, Hanif, Hanina. Hani semua, 3 Hani. Alhamdulillah. Tadinya mau diajak ke sini, cuma ternyata mereka ada kegiatan sendiri-sendiri. Okay? Tapi sebelumnya masuk tema kita ya, remaja hebat. Remaja istimewa siap menjadi ibu. Oke. Jadi ibu itu memang harus dipersiapkan dari remaja, gitu ya. Tapi bukan berarti siap menjadi ibu harus berumah tangga, enggak. Tapi memang untuk menjadi ibu itu pendidikannya dari kecil, sedari kecil. Nah, jadi karena kenapa? Ketika perempuan lahir, kodratnya sebagai ibu. Dan sebagai ibu, dia adalah sekolah pertama anaknya.
Jadi sebagai sekolah anak, berarti seorang perempuan yo, harus mendidik anak nih, anaknya harus pintar, ya kan? Nggak mesti cantik, cantik itu kan dari Allah, ya. Tapi yang namanya pintar itu ibunya yang salah kalau anaknya nggak pintar. Kalau anaknya nggak berakhlak baik, berarti yang salah ibunya. Kok bapaknya nggak salah? Salah juga sih bapaknya. Kenapa ibunya nggak negur bapaknya? Nah, jadi untuk mencetak generasi yang hebat, seorang ibu juga harus hebat. Nah, untuk bisa menjadi hebat, apakah kita cukup duduk di sekolah level SMP? Apakah cukup lulus SD? Enggak. Seorang ibu itu untuk bisa mencetak generasi hebat, dia juga harus hebat. Siapa di sini yang sudah bisa mencuci baju? Semua. Nah, siapa yang bisa masak? Nasi goreng deh, ceplok telur, masak air. Masak air harus ada skillnya juga, ya. Oke, siapa yang bisa motong ikan? Siapa yang bisa bisa motong ikan? Siapa yang bisa ngupas kelapa? Bukan digeletik ya, tapi memang harus ngupasnya, dari ngupasnya. Nggak ada yang bisa. Siapa di sini yang bisa manjat pohon? Nah, siapa yang bisa manjat pohon kelapa? Bisa semua dia. Oke, bisa berenang? Siapa yang nggak bisa berenang? Apa saya juga nggak bisa berenang. Saya bisa berenang setelah saya S2. Setelah saya tenggelam 6 kali. Saya tenggelam di kali, sumur 9 meter, danau, sungai, laut, samudra. Nyawanya masih panjang, Masya Allah. Alhamdulillah, waktu adik-adik semua ya, mau berbagi ilmu. Allah belum tarik nyawa saya. Saya baru kecelakaan Januari tahun kemarin. Saya kecelakaan motor. Patah hidung, makanya hidungnya sampai ke dalam. Patah hidung, sini juga patah, sehingga saya harus pakai kren di sini. Alhamdulillah masih itu. Artinya apa? Berarti Allah masih diberikan satu misi, gitu ya, misi dakwah, menyampaikan kebaikan. Nah, untuk bisa jadi ibu yang baik, belum tentu saya juga baik. Saya harus memperbaiki diri banyak. Karena kenapa? Kita melihat akhlak anak saya agak aneh gitu ya, saya langsung, aduh, ini salahku. Contoh saja, contoh kecil saya duduk di bawah, anak gadis saya duduk di sofa, anteng banget, ya, ibunya duduk di bawah, dia duduk di sofa. Dia bilang, kayaknya anak gadis yang benar, yang baik, ketika ibunya duduk di bawah, anaknya duduk di mana? Dia langsung cepat-cepat duduk di lantai juga. Nah, itu artinya memang mungkin saya perlu penuh dengan kesalahan, gitu ya. Jadi saya ambil judul ini, saya bersedia hadir di sini, bukan berarti saya yang lebih baik menjadi seorang ibu ya. Memang anak saya 3, tapi belum tentu saya berhasil menjadi seorang ibu yang baik. Tapi saya berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Setidaknya anak saya bisa baca, saya yang ngajarin. Kalian juga begitu. Kalau bisa, anaknya pertama kali menghafal Al-Fatihah dari ibunya. Karena kenapa Al-Fatihah dipakai untuk sholat. Gitu. Dan jadi karena kita madrasatul ula, ya, sekolah pertama, maka mau tidak mau kita harus punya karakter-karakter yang hebat tadi, karakter yang istimewa. Karena kenapa? Karena kalau kita istimewa, insya Allah anak kita juga istimewa. Merasa sudah istimewa belum? Setidaknya sudah puasa semua kan? Dari umur berapa pas? Karena haid. Iya. Dari umur berapa pertama kali puasa? 7. Berapa tahun dulu waktu puasa pertama kali? Kelas 2 SMP.
Puasa. Puasa SD kelas 1. Ada yang sudah bisa puasa umur 5 tahun? Saya dulu juga puasa ya, puasanya ya dari kecil. Tapi pernah, saya orang Palembang, wah nasi ini tak ampun. Saya mandi, tapi sambil mandi saya minum 1 gayung. 1 gayung saya minum. Sudah mandi saya segar, lanjut lagi puasa. Nah itu ya berarti saya belum siap ya waktu itu. Bukan berarti saya terbaik, tidak kok. Selalu memperbaiki akhlak karena kita memang manusia ya. Iman itu selalu yazid wa yanqus, tambah juga berkurang. Akhlak kita, dosa pun seperti itu. Tapi kita sebagai muslim kita harus azamkan. Karena kenapa? Karena di dalam Quran dibilang bahwasanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang hafal Quran siapa? Siapa yang hafal Quran di sini? Iya. Tadi ayo artinya apa? Bahanan. Apa artinya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikut sesuatu yang kau gak punya ilmunya, karena sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada kullu kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad itu diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kalau mau jadi ibu, nanti ibu tuh diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau akhlak anaknya nggak benar, ibunya diminta pertanggungjawaban. Jadi suatu hari anak saya pernah ikut-ikutan temannya, aku ke 15 juz, udah deh aku nggak mau lagi 30 juz. Karena waktu itu temannya futur ya. Hafal nggak nambah-nambah, hafal lagi nggak nambah-nambah. Ini dia bilang, udahlah aku sampai 15 juz saja. Otomatis langsung hari itu juga saya nangis aja. Sampai suami saya datang gitu pulang-pulang. Kenapa? saya bilang nggak bisa ngomong. Akhirnya setelah agak reda saya bilang saya sedih karena anak kita nggak mau lanjutin Al-Qur'annya. Ah, udah biarin aja namanya juga anak muda. Nanti enggak kita lihat lingkungannya. Lingkungannya itu berlomba-lomba nggak hafal Quran. Nah artinya apa? Lingkungan itu juga penting. Kalau kita gaulnya sama orang nggak jelas, nah kita ikut-ikutan nggak jelas. Karena kenapa? Banyak pepatah yang mengatakan kalau itu wangi, gaulah dengan tukang minyak wangi. Bisa nggak kalau kalian bergaul dengan orang yang suka dugem, kemudian kalian tetap jaga Quran? Susah, bisa, mungkin bisa, tapi susah. Perjuangannya berat, ya. Tiba-tiba teman kalian ngajak dugem juga. Toleransi, nggak apa-apa kali sekali datang. Wah, nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau kita ngajak orang, bisa ngajak orang, yuk ke sejadah yuk. Sejadah ngapain? Hafal Quran juga yuk. Wah, keren, ya. Ini baru remaja istimewa. Baik, endingnya adalah jadi ibu yang hebat ya. Harus jadi remaja yang hebat dulu. Mari kita mulai dari remaja hebat yang kita apa namanya? Kita lihat dari cerminan sahabat-sahabat zaman dulu ya. Karena kenapa? Kalau ngambil cerminan sekarang serba kurang. Sebab mungkin ya namanya juga manusia sekarang tidak perfect ya. Kita banyak godaan, banyak kulturnya. Jadi kita ambil dari contoh-contoh sahabat. Nggak sengaja saya dengar dari apa namanya ada yang lewat tuh di sosmed gitu ya. Bahwasanya remaja 2026 itu terutama perempuannya diharapkan menjadi perempuan yang satu kuat, dua perempuan yang semangat, tiga perempuan yang mandiri, empat perempuan yang cantik, lima perempuan yang vokal, enam perempuan yang berani. Wow, perfect sekali ya, perfect sekali. Tapi nggak ada tuh perempuan yang bisa masak.
Gak ada perempuan yang diminta untuk bisa ngasuh anak. Gak ada, cuma kuat, semangat, mandiri, cantik, vokal, berani. Heran juga saya, loh, masak itu penting loh, ya, untuk bisa membahagiakan anak, suami, gitu. Perempuan dituntut bisa masak. Kalau di Cina yang masak bapaknya, ya, bukan ibunya. Tapi kita juga diminta untuk bisa menyenangkan keluarga dengan kegiatan-kegiatan perumahan. Baik, yang perempuan kuat itu seperti apa sih, gitu ya? Perempuan kuat seperti Khadijah bin Khuwailid. Siapa Khadijah? Istrinya Rasulullah, istri pertamanya Rasulullah yang sangat beliau cintai. Ya, kenapa? Bukan karena Khadijah kaya raya saja, tapi Khadijah itu kuat. Karena kenapa? Bayangkan di era pertama Islam, gitu ya, Rasulullah baru menyampaikan risalah Islam di saat yang sama, di saat yang sama, nggak ada orang yang mau percaya dengan Rasulullah, tapi Khadijah percaya. Kita bisa bayangin siapa cewek kaya, hebat, hari ini, yang kira-kira bisa didekatin orang. Yang kalian tahu siapa? Cewek kaya atau enggak? Ayo, siapa? Kira-kira. Di Indonesia cewek kaya. Hah? Ada yang bilang Ria Ricis. Oke, dia cewek kaya. Eh, tapi, hah? Oh, siapa? Eh, hari ini di Indonesia, kira-kira siapa? Ya tadi, perempuan kaya raya yang bisa tersentuh hatinya gitu ya, melihat akhlaknya Rasulullah, dan dia berani untuk membiayai semua dakwah Rasulullah, nggak takut hilang hartanya gitu ya, karena dia kaya raya banget. Dan Rasulullah melamarnya juga dengan banyak mahar. Nah, bayangkan Rasulullah untuk bisa melamar Khadijah, seluruh keuntungan dalam bisnisnya dia jadikan mahar. Betapa mahalnya Khadijah, ya kan? Khadijah itu mahal. Kalian mau nggak menjadi cewek mahal? No. Ya. Untuk jadi cewek mahal, kita harus jual mahal. Ya dong, nggak boleh disentuh. Ya kan? Sekarang cewek sekarang malah berusaha minta disentuh. Ketika ada idol-idolnya gitu, juga histeria, minta disentuh. Nah, untuk jadi cewek mahal, jangan mau disentuh. Kelas 2 SMP. Tadi kelas 2 SMP, kelas 1. Dulu saya kalau kelas 1 SMP belum pakai jilbab, Mbak. Zaman dulu belum musim tuh jilbab. Tapi saya ketika kelas 1 SMP ada satu guru saya pakai jilbab. Cuma satu guru bahasa Indonesia. Guru agama saya aja nggak pakai jilbab. Pakai selendang tapi rok pendek, gitu ya. Nah, saya terinspirasi dengan guru saya. Wah, saya harus pakai jilbab. Tapi karena di saat itu belum ada yang pakai jilbab, sehingga saya berpikir gimana caranya pakai jilbab dengan tidak mencari alasan yang susah. Makanya begitu lulus SMP saya masuk pondok. Iya, ketika saya pakai jilbab, nggak ada yang bertanya kenapa kamu pakai jilbab, gitu. Jadi ketika saya masuk pondok, pulang ke rumah, nggak ada yang bertanya kenapa pakai jilbab, enggak. Karena saya di pondok. Dan di seluruh keturunan saya, berapa keturunan yang dari pakai jilbab, baru pertama kali saya pakai jilbab. Dan alhamdulillah semua sekarang pakai jilbab. Kan? Kita maunya seperti itu ya. Tapi perjuangan saya waktu di SMP, gimana caranya biar tidak disentuh? Padahal saya pakai jilbab, rambut itu sudah dimain-mainin sama cowok-cowok. Kalau teman-teman saya, ya kan? Belum lagi di zaman saya, eranya dulu rok panjang, tapi tiba-tiba memendek, you know. Dulu rok segini, tiba-tiba naik segini, di atas dengkul. Yang tadinya pakai rok di sini, tiba-tiba pakai rok di bawah sini. Jadi shock ya, dan saya mempertahankan pakai rok di sini dan di bawah sini, kaos kaki di atas ini. Ini dipancing sampai depan, rambutnya nutupin dada gitu. Biar kelihatan seperti pakai jilbab. Nah, di situ saya berusaha agar saya nggak disentuh.
Gimana caranya? Setiap ada yang mau menyentuh saya charge. Kalau kamu sentuh satu jari 5 juta, kamu harus bayar. 5 jari 50 juta. Sangat banget ya, jangan dekat-dekat lilin. Kenapa? Dia nggak boleh disentuh, mahal. Jual mahal. Padahal udah diajarin sama guru agama juga. Gitu. Alhamdulillah itu menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Nah, tadi kan perempuan mahalnya Khadijah itu karena memang dia pengusaha. Untuk bisa jadi pengusaha, berarti apa yang harus dilakukan? Banyak kerja, ya. Banyak jamnya mana nih? Oh iya, di sini. Di sini juga ada jam. 6 menit lagi, ya selesai. Oke, 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 kita ngebut. Ada Aisyah. Aisyah tuh cerdas, ya, pintar. Fatimah, Zahra, anaknya Rasulullah, dia teguh, akhlaknya baik. Anaknya Rasulullah, ya, siapa sih yang nggak kenal? Dia mau minta apa aja sebenarnya dikasih. Tapi begitu Rasulullah meninggal, ketika dia sudah nggak bisa punya makanan lagi, Ali nggak pulang, anak-anaknya tolak perang. Dia tanya kepada Umar, ya Umar, apakah ayahku meninggalkan aku warisan yang bisa aku pakai buat beli aduh. Umar bilang, maaf Fatimah, seluruh harta ayahmu sudah disedekahkan dan diwakafkan. Jadi nggak ada lagi untuk kamu. Sedih kan? Dia nggak mau minta-minta, ya sudah, dia tunggu Ali sampai dia tunggu suaminya Ali bin Abi Thalib sampai pulang. Betapa dia perempuan yang kuat, ya. Terus Nusaibah binti Ka'ab. Siapa Nusaibah? Perempuan yang kuat, ya. Karena kenapa dia pergi perang? Perang Uhud, luka-luka nih, 10 bolong, badannya bolong-bolong 10 tempat. Tapi dia tetap ikut perang, ya. Belum, 4 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya mau mimpin doa. Kan di sini ada kebiasaannya. Azan. Itu apa? Langsung. Iya. Ya, keras banget ternyata di sini. Ya, Alhamdulillah ini sudah nih dari Masjid Darul Rahman ya, ini sudah waktunya buka puasa. Kita bacakan dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan membacakan dulu. Ada yang belum baca ya? Sudah. Belum. Mbak ini yang ini Mbak. Ya, mohon maaf ya, bersabar sebentar ya. Zahabat dhama'u wal lautil'uruhu wa tanakal ajru insyaallah. Alhamdulillah. Dingin-dingin ini spesial sore hari ini pakai es ya. Ini konsumsinya tahu aja ya. Pada semua nggak pakai es? Ada yang pengen es? Mungkin ini nggak dikasih es nggak apa ya? Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu ya. Baru bentar kamu. Lanjut lagi. Ya, bentar ya. Ini bisa di sini. Ada teman-teman dari pengurus pengurus bisnis juga pengurus Sleman.
Nanti kalau memang mau ada menonton nanti selanjutnya. Kalau mau ada yang tanya-tanya gitu nanti mau dilanjut nggak juga? Mereka makan. Mana makan? Makannya mereka langsung makan mbak. Nasi kotaknya langsung makan. Iya mereka langsung makan dulu. Masih ada yang sedikit tadi. Yang kecil-kecil tadi satu. Iya. Ada yang masih bingung nggak? Kira-kira sampai sebentar lagi. Udah tuh macetnya kita api. Gila. Prediksi saya udah dilebihin terus itu. Iya padahal udah akhir Ramadan kan jadi makin dulu. Macet mudik ya. Iya padahal ini kereta api ini. Iya betul. Sabar banget kali lihat kereta api. Lewat tempat kereta api kalian sabar banget. Lagi mana mau nggak sabar? Ini aja sambil nunggu mereka apa? Tetap buat dia karena waktunya selesai hiburan. Oke, saya lanjutkan ya. Hiburan lagi makan. Daripada ngobrol, ya enggak? Jadi, ini mbak-mbak dong ya. Kalau adik-adiknya udah pergi. Mbak-mbak yang siap nikah. Nah, apa kalau kita lanjut lagi? Ada Nusaibah. Nusaibah itu siapa sih? Dulu yang dia Nusaibah binti Ka'ab. Dia itu ikut perang Uhud, gitu ya. Badannya juga kalung-kalung ada 10 tempat, tapi dia lanjut. Kuat sekali. Nah, yang selanjutnya itu adalah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah kita tahu dia orang yang sufi gitu ya. Tasawuf, spiritualitasnya tinggi, dan dia itu selalu mencintai Allah dengan murni. Siapa yang takut neraka? Semua. Pengennya surga. Jadi ketika melakukan sesuatu itu ingatnya neraka atau surga gitu ya. Kalau Rabi'ah Adawiyah, dia nggak pernah melakukan sesuatu dengan mengingat surga atau neraka. Tapi selalunya karena cintanya kepada Allah. Jadi kalau dia takut gitu ya, bukan takut karena nerakanya, tapi takut Allah sayang lagi sama dia. Kalau dia ingin mendapatkan surga, yang dia pikirkan adalah bagaimana merebut kasih sayang Allah, bagaimana Allah tidak jealous dengan dia. Masya Allah itu penting levelnya susah ya. Kita harus belajar banyak. Sedangkan kalau misalnya untuk menjadi perempuan yang semangat ya, ibu yang semangat. Jadi ibu itu juga susah-susah enggak. Enggaknya di zaman modern enak banget. Anda nggak tahu apa-apa, lihat AI, ya. Anakku begini, tanya AI. Zaman dulu nggak ada, kita harus baca buku untuk bisa menjadi ibu yang baik, harus baca buku, ya. Banyak tanya dengan senior, banyak tanya dengan orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang kita agak lebih mudah. Tapi anak kita juga engage to AI. Nah kalau anaknya sendiri udah juga cepat adaptasinya dengan AI, orang tua juga kalah. Nah bagaimana kita bisa mempengaruhi anak kita? Nah, untuk itu butuh ilmu banyak, ya kan? Nah, contohnya ini yang perempuan-perempuan yang semangat, ya, kayak Nusaibah. Benar, yang pintar seperti Aisyah, cerdasnya. Satu lagi ada Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah ini dia sangat cerdas dan matang dalam berpikir. Dulu ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai antara suku Quraisy dengan Muslim Madinah. Jadi perang 10 tahun, lanjut makan kalau enggak?
Saya menghibur orang-orang makan. Gak apa-apa, itu makan, silakan. Saya di sini mewakafkan diri saya di sajadah ya nggak Mbak? Nah, kalau yang ikut sebelum-sebelumnya, pengajian sebelumnya ada perjanjian online antara saya dengan sajadah. Kalau saya mewakafkan diri untuk sajadah, saya tidak punya uang yang banyak bisa mewakafkan uang. Jadi saya mewakafkan ilmu saya pada sajadah. Jadi kalau misalnya sajadah mengundang saya, nah saya memberikan apa yang saya punya, ya informasi apapun yang saya punya. Sehingga ketika saatnya sekarang buka puasa, ini apa makan aja. Saya sedekah cerita. Silakan. Saya menghibur daripada hiburnya main gitar ya enggak. Sekarang kan musik ya, bukber nanti ada live music. Sekarang ibaratnya pencerita nih. Silakan sambil makan Mbak. Jangan malu-malu. Mbak dari forum apa ini? Hah? Pengurus OSIS. Silakan. Sambil makan. Udah disediain. Kasihan loh saya jaga udah importnya tinggi gitu ya untuk menyediakan. Lalu atau saya lihatin, oh saya harus cantik. Oke, cantik itu bukan berarti kita harus cantik akhlak. Gitu. Perempuan memang dituntut cantik. Kita memang harus merawat diri, iya. Terutama untuk yang hijaber ya, hijaber, jilbaber. Itu memang kita banyak nggak enaknya di mata masyarakat luar. Banyak yang kita dengar negatifnya biasanya ya. Cowok, cewek-cewek berjilbab itu bau badannya nggak kuat. Kenapa? Terutama bau keki. Bau apa lagi? Bau tepuk. Kan kita otomatis berkeringat dong. Berapa lapis nih? Ini dalamnya, bajunya, dalam bawaan sini. Wah, kaki lagi. Berlapis-lapis. Ya otomatis wajar kita berkeringat. Ya. Tapi jangan sampai bau keki. Karena ilfil orang-orang. Berdiri jauh. Tadinya semangat-semangat bau gara-gara kita. Nah, itu dibuat gimana caranya kita tidak bau. Tapi nggak juga wangi banget sampai bikin orang pingsan. Cukup aja sehingga tidak menyebarkan aroma. Cantiknya kita itu tidak membosankan. Katanya cewek jilbab itu kelihatan cantik dari mananya? Auranya. Ya. Aura wudhu, masya Allah. Itu bikin muka walaupun kulit kita gelap, tapi bercahaya dari dalam. Ya. Emang ada ini apa? Kunang-kunang ada kunang-kunang di dalam. Karena kenapa? Kita bisa menimbulkan cahaya dari raut muka itu karena memang pancaran dari Allah, pancaran ilahi ya, karena air wudhu. Cantik tapi berjerawat, nggak apa-apa. Jerawat itu kan nature. Tapi sikap kita cantik, walaupun muka kita jerawatan, kita nggak cantik secara fisik, hidungnya masuk ke dalam, ya kan? Dari Allah, kita protes, ya enggak? Kalau kita tahu hidungnya mancung banget kayak Mbak gini, saya yakin saya sombong. Banyak saya, bahkan anak saya pun, nah sih Pak, kok enggak hidungnya mancung begini, gitu kayak nenek. Kalau umat mancung kayak nenek, pasti sombong. Makanya Allah kasih pesek. Udahlah pesek kecelakaan lagi. Dalam lagi guntingnya. Dan cantik di sini adalah cantik akhlaknya. Nah, sehingga orang itu nggak ilfil sama kita. Cantik akhlaknya juga cantik perbuatannya. Gimana cantik perbuatannya? Otaknya juga cantik. Perempuan itu dituntut cerdas. Karena kalau nggak cerdas, anaknya nggak cerdas. Karena kecerdasan itu diturunkan oleh ibu, bukan oleh ayah. Jadi kalau anaknya lemot, nah ada apa dengan ibunya? Tapi kalau ngeliat anaknya cerdas, dia dulu dong ibunya siapa. Ya, jadi ibu itu memang harus dilihat cantik oleh anak dan bapaknya, ya. Ibu juga harus dilihat cantik oleh orang-orang, terutama akhlaknya. Sekarang tuh ada fenomena ya.
cewek-cewek jilbab. Ada Aisyah di sini. Ini udah tepat ya. Insya Allah kita sambung kapan-kapan lagi. Nanti ada sesi tanya jawab langsung. Kalau kita butuh dulu dengan baik tersebut harus karena kau boleh mau dihapus jika asyik dan atas kau terbawa itu baik. Oke. Saya tutup sebagai pendongeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Masya Allah ya, karena Allah tadi Mbak Yuli berangkat dari rumah ke sini cukup perjalanannya perjuangan macet dan lain-lain karena arus mudik ya. Jadi waktu kita sangat terbatas di sore hari ini, tapi semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Itu ya. Setelah ini Mbak-mbak yang sudah selesai makan, silakan nanti ambil air wudhu. Kalau tidak wudhu nanti yang mau sholat bisa sholat di sini. Itu ya. Begitu untuk yang dapat pertama tadi ya Mbak Afifah dan Mbak Syifa nanti dapat hadiah dari panitia. Terus tadi Ibu ya yang tadi berbicara dapat hadiah juga. Terus Mbak juga ya tadi dapat hadiah dari panitia. Begitu dari kami mohon maaf jika ada salah. Kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan yang mau wudhu nanti Mbak Vina tolong diarahkan mbak-mbak yang dari FKPO yang mau wudhu. Kalau mbak-mbak alumni mau toh tempat wudhunya di mana? Ya. Ini alumni saja ada. Mana? Alumni saja ada. Ada beberapa alumni, mereka sudah. Dan Mbak Siti juga ya. Sholatnya di mana? Di sini. Mbak Yuli masih ada. Iya, Mbak Yuli. Yuk sini nanti bareng-bareng. Sini kita. Oh, jangan. Masya Allah.